Oke Bre, pada video kali ini gua akan membahas salah satu film berjudul Auback. Film ini rilis pada tahun 2019. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan bernama Lisa yang sedang berada di bandara. Ternyata ia tidak sendirian. Dia sedang berlibur bersama pacarnya yang bernama White. Jika dilihat-lihat mereka berdua saat ini sedang mengalami pertengkaran yang tidak jelas asal-usulnya. Padahal ini adalah hari pertama mereka untuk berlibur di Australia. Kemudian mereka pun pergi menggunakan taksi dan menuju ke tempat penyewaan mobil. White yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya, tidak perlu lagi berlama-lama untuk menyewa mobil itu. Namun bukannya berbahagia, White malah melempar sebuah kotak cincin ke dalam dashboard mobil. Lisa pun berkata ada baiknya jika cincin itu tersimpan di tempat yang aman, tapi tetap aja White yang lagi emosi langsung mengatur sebuah GPS yang terdapat di mobil itu. Liburan mereka di Australia membuat Lisa tidak ingin melewatkan hari secara sia-sia, makanya setiap tempat yang bagus langsung dimanfaatkan oleh Lisa untuk berfoto. Kebetulan objek wisata utama mereka pada hari ini adalah sebuah pantai Copacabana. Nggak perlu berlama-lama White dan Lisa langsung bermain air di pantai itu. Tapi sialnya White malah terkena beberapa sengatan dari ubur-ubur. Hal itu membuat paha dari White mengalami luka yang cukup parah dan ia pun kesulitan untuk berjalan. Merasa hari pertamanya kacau, Lisa tidak puas dengan pantai Copacabana. Sampai suatu ketika, ia melihat foto objek wisata yang bernama Uluru. Lebih tepatnya Uluru adalah sebuah batu pahatan yang terdapat di tengah-tengah pedalaman. Yang jadi masalahnya untuk tiba di Uluru membutuhkan waktu selama 32 jam. Dari malam sampai pagi mereka melakukan perjalanan dan hanya mengandalkan sebuah GPS dan untuk berjaga-jaga mereka berhenti di salah satu rumah yang menjual bensin eceran. Beruntungnya di dalam rumah itu juga terdapat sebuah minimarket yang menjual berbagai makanan ringan. Singkat cerita, waktu berlangsung cepat dan hari pun sudah malam. Mereka memutuskan untuk menginap satu malam di sebuah motel. Dalam kondisi kelelahan seperti ini White masih memikirkan sebuah masalah yang membuat dirinya tidak nyaman saat berlibur. Tapi untuk masalahnya sendiri sampai sekarang belum dijelaskan apa yang terjadi. Esok paginya, mereka menikmati sarapan motel itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Belum saja sampai di wisata Ulur, Lisa sudah mulai kehilangan sinyal karena lokasi yang berada di pedalaman. Meskipun begitu White menjelaskan kalau GPS tidak harus membutuhkan jaringan sinyal. Lebih tepatnya GPS hanya mengandalkan sinyal satelit untuk menunjukkan sebuah arah. Selama perjalanan ini mereka ngobrol-ngobrol di dalam mobil sambil menikmati makanan ringan. Namun, di tengah perjalanan tanda-tanda masalah sudah mulai muncul dalam sekejap. Yang dimana GPS mereka mengalami routing dan kemungkinan besar bisa salah menunjukkan jalan. Sampai pada akhirnya mereka terhenti di sebuah jalan yang hanya dipenuhi oleh tanah. Bisa dilihat di titik ini masih ada 1000 km lagi untuk mereka tempuh dengan waktu 16 jam. Dengan kata lain 1000 km sebelumnya sudah mereka lewati saat sampai di motel semalam, GPS itu pun terus menunjukkan berbagai arah yang tentunya membuat White kebingungan. Saat perintah mengikuti ujung-ujungnya White malah disuruh muter balik padahal jalannya sudah buntu dan tidak mungkin bisa dilewati oleh mobil. Kali ini ia sudah tidak percaya lagi dengan GPS dan terpaksa berhenti di tengah hamparan tanah. Ditambah lagi banyak sekali hewan buas yang tentu saja berada di kawasan itu. Alhasil, pertengkaran pun kembali terjadi dan membuat perjalanan ini semakin kacau. Lalu White berencana untuk menaiki sebuah bukit dengan harapan dapat melihat posisi jalan raya. Tanpa berlama-lama mereka berjalan ke bukit itu sambil berbicara mengenai keindahan tempat ini. Waktu demi waktu tanpa mereka sadari sudah dihabiskan untuk berjalan ke bukit itu. Tapi sialnya saat sampai di atas bukit itu mereka tidak melihat sama sekali sebuah jalan raya.
Jadinya momen itu mereka gunakan hanya untuk berfoto-foto. Setelah itu mereka kembali menuruni bukit dan berencana untuk istirahat di mobil mereka. Namun kondisi yang begitu gelap membuat mereka sulit untuk menemukan jalan pulang. Padahal White sudah mengingat jalan dan ia yakin betul bahwa arah ini sudahlah benar. Tapi Lisa nggak mau ambil resiko untuk berjalan lebih jauh lagi. Sedangkan cadangan minumannya mereka hanya terbatas dan itu pun sudah dihabiskan oleh White. Hari pertama di tempat ini, mereka pun mulai terbangun dan berencana mencari mobilnya. Hanya saja kondisi luka yang dialami oleh White semakin hari semakin memburuk. Berjam-jam sudah mereka habiskan sambil berjalan kaki hanya untuk mencari mobil. Tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tidak ada sinyal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada harapan, membuat mereka menjadi frustasi. Untuk menghemat tenaga mereka pun tidur saat itu juga sampai menunggu esok pagi. Namun lagi-lagi tanpa disadari ada seekor kalajengking yang berjalan ke tubuhnya Lisa. Bahkan kalajengking itu sudah berada di wajah Lisa dan membuat Lisa menggaruk-garuk. Kemudian hari kedua pun sudah tiba. Tapi anehnya Lisa tidak terbangun dari tidurnya. Wajahnya juga terlihat semakin pucat dan tentunya membuat White semakin panik. Saking sayangnya White tetap saja memperjuangkan Lisa walaupun kondisinya sendiri sudah terlalu lemas. Beberapa menit kemudian, ia pun terhenti di sebuah parit dan menemani Lisa di tempat itu. White yang tidak membuang-buang tenaga, sengaja menyempatkan diri untuk beristirahat. Saat sore hari, secara tidak sengaja White menemukan sebuah pesawat yang melintasi di atasnya. Tapi pesawat itu tidak menyadari keberadaan White di tempat ini. Seketika itu juga White berencana untuk mengambil setiap batu yang ada di sekitarnya. Batu demi batu ia susun satu persatu sampai membentuk sebuah tanda SOS. Tidak sampai di situ White menyuruh Lisa yang tidak sadar untuk menunggu di tempat ini. Ia pun langsung mengambil sebuah ranting sambil berjalan ke arah sebelumnya. Saat hari menjelang sore, Lisa baru saja tersadar dengan kepala yang sedikit pusing. Ditambah lagi, di pundak kanannya terdapat sebuah sengatan yang begitu parah. Dari sini bisa dibilang tadi malam Lisa terkena sengatan kalajengking. Di sisi lain White yang terus berjalan berhasil kembali ke tempat mereka tidur dan ia pun menemukan tas milik Lisa. Ia berencana untuk memanfaatkan air kencing itu sebagai sumber mineral dan White pun meminumnya. Untuk arah baliknya White dengan mudah mengikuti tanda yang sudah ia garis dengan ranting. Sedangkan Lisa yang semakin panik terus berteriak memanggil nama White. Ia pun pada akhirnya tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tempat itu. Di hari ketiga, Lisa yang terbangun sudah mulai dehidrasi dan ia pun menghisap berbagai cairan dari tumbuh-tumbuhan. Lebih tepatnya ia mengharapkan zat-zat klorofil yang mungkin saja bisa ia serat. Sedangkan White yang makin haus dari waktu demi waktu mulai menghabiskan air kencingnya sendiri. Setelah itu ia kembali mencari Lisa sambil menandai tanah dengan ranting. Beruntungnya tanpa disadari ia berhasil menemukan mobilnya yang selama ini ia cari-cari. Tapi sialnya, tidak ada yang bisa ia konsumsi di mobil itu. Lebih parahnya mesin mobilnya tidak bisa hidup sama sekali. Namun ternyata ia pun baru sadar kalau lampu mobil itu sudah ditinggal dengan keadaan masih menyala. Ia tidak mengira bahwa kesialan demi kesialan terus menimpa liburannya tanpa diduga. Sudah bagus-bagus ia membeli bensin sebagai cadangan tapi kali ini malah aki yang terkuras. Saat itu juga White pun nekat untuk minum air wiper yang dimana air itu sudah terisi dengan air sabun. Bukan tanpa alasan White meminum air sabun. Tujuannya sendiri sudah jelas untuk tetap membuatnya kencing dalam kondisi kekurangan air. Dia rela berkorban sakit-sakitan yang penting ia berhasil membawa air kencing untuk diminum oleh Lisa. Itu pun apabila ia sempat bertemu dengan Lisa dengan kemungkinan yang begitu kecil.
Di hari keempat, Lisa yang semakin frustasi dan kelaparan, ia langsung menjilati batu dan juga mengunyah daun. Begitu juga dengan White yang semakin lemas dan berusaha kencing sebanyak-banyaknya. Yang jadi masalahnya White mengalami sakit perut yang luar biasa dan juga batuk-batuk. Sedihnya lagi dari batuk itu juga terlihat gumpalan darah yang tentu saja sebagai pertanda buruk. Lisa yang sudah pasrah tentang dirinya sendiri, mulai tersadar bahwa ia berada suatu garis yang terbentang jauh. Secara perlahan-lahan ia mengikuti garis itu menggunakan nalurinya sendiri. Benar saja dari kejauhan ia melihat White yang sudah terkapar dan terbaring lemas. Sambil menahan sakit, White menyuruh Lisa untuk mengikuti garis yang sudah ia buat. Ia juga menyuruh Lisa untuk meminum air kencingnya. Tidak lama dari itu secara tiba-tiba White mengalami kejang-kejang yang cukup menyedihkan. Bisa dibilang ini adalah detik-detik terakhir bagi seorang White untuk melihat wajah kekasihnya. Di hari kelima Lisa tidak bisa berbuat banyak dan ia pun harus melihat kekasihnya sudah tewas di depan mata. Kini Lisa harus bertahan sendirian tanpa bantuan cowok yang menyayanginya. Sampai pada akhirnya Lisa pun berhasil menemukan mobil yang mereka tinggal berhari-hari. Tapi ternyata di dalam mobil itu ada seekor ular yang menghampirinya. Mau nggak mau Lisa harus membuat dirinya setenang mungkin dan tidak bergerak sedikit pun. Setelah bermenit-menit bertahan, ular itu pun pada akhirnya kembali menjauh dari dirinya. Singkat cerita, Lisa kesepian sengaja membuka HP-nya untuk melihat isi galeri. Lalu ia pun memutar satu video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di toilet pesawat. Dari sini terbongkar sudah permasalahan utama yang membuat White dan Lisa sempat bertengkar sedari awal. Yang ternyata White sengaja melamar Lisa di tempat banyak orang saat berada di dalam pesawat, tapi Lisa malah menolaknya dan membuat White kecewa sepanjang waktu. Lisa sendiri mengaku bahwa ia mencintai White, hanya saja ia tidak ingin terburu-buru untuk membangun sebuah keluarga. Di hari ke-6, Lisa mengalami dehidrasi yang begitu parah sampai-sampai membuat dirinya tidak sadarkan diri. Dari sini keajaiban pun muncul secara tiba-tiba, dan terlihat ada seseorang yang menghampirinya. Awalnya Lisa tidak menyangka orang tersebut adalah pacarnya sendiri. Tapi ia ternyata hanya mengalami halusinasi dan terlihat jelas bahwa seorang itu bersosok perempuan. Di akhir film dijelaskan bahwa perempuan itu adalah seorang peternak, yang dimana ia mengetahui keberadaan mereka, setelah melihat tanda SOS yang dibuat oleh White. Lalu jasad White sudah dipulangkan ke Amerika Serikat dan ia dinyatakan tewas akibat gagal ginjal karena meminum air wiper mobil. Sedangkan Lisa berhasil diselamatkan dan kini menjadi seorang perawat. Pada intinya film ini mengajarkan bagaimana perjuangan seorang laki-laki yang sepenuh hati mencintai kekasihnya. Apapun akan dilakukan oleh seorang laki-laki demi wanita yang ia cintai. Oke Bray, sampai jumpa lagi lain waktu. Thanks.